Firman yang meneguhkan tentang Tuhan adalah penghiburan dalam kehidupan kita. Saudara, adakah saat ini saudara mengalami duka dalam hidup saudara? Saudara mengalami hati yang hancur karena satu masalah, karena satu persoalan, atau karena perlakuan orang lain, atau apapun yang saudara hadapi yang membuat hatimu sedih, hatimu berduka, hatimu hancur saat ini. Dengar saudara, ada Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kita. Dia Allah yang sanggup menghibur kita sampai kedalaman hati kita. Terkadang orang lain bisa memberikan penghiburan, bisa memberikan kata-kata penghiburan bagi kita, tetapi sesungguhnya hanya Tuhan yang sanggup menghibur sampai kedalaman hati kita. Itu sebabnya saat ini saudara, biarlah ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam video ini meneguhkan saudara. Biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini menjadi penghiburan yang menghibur dan menguatkan hatimu yang sedang hancur saat ini. Kita akan merenungkan 6 ayat firman Tuhan tentang Tuhan adalah penghiburan di dalam kehidupan kita saudara. Ayat yang pertama adalah dari Yesaya pasal 66 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Saudara, orang yang paling mengerti untuk menghibur kita di dunia ini adalah seorang ibu. Itu sebabnya untuk kita memahami bagaimana Tuhan menghibur kita, Dia memberi satu contoh. Dia memberi satu gambaran bagi setiap kita bahwa seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu, kata Tuhan. Kenapa saudara? Karena ibu yang paling mengerti anaknya. Dan sebenarnya jauh melebihi dari seorang ibu bisa menghibur anaknya. Tuhan memberikan penghiburan jauh melebihi dari itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang sanggup menjamah sampai kedalaman hati kita. Seorang ibu masih tetap terbatas dalam menghibur anak-anaknya. Tetapi karena di dunia ini seorang ibulah yang paling mengerti menghibur anak-anaknya saudara, maka firman Tuhan ini memberi contoh bahwa seperti seorang ibu menghibur anak-anaknya, demikianlah Tuhan akan menghibur kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan menghibur setiap kita saudara. Dia sanggup menghibur kita sampai kedalaman hati kita. Itulah Tuhan. Saudara, satu kali saya mengalami satu masalah dalam kehidupan saya. Dan pada waktu itu, masalah itu saya belum tahu. Tetapi masalah itu adalah masalah saya. Tetapi saya belum tahu, tapi ibu saya sudah duluan tahu. Dan pada waktu itu saudara, saya sedang ada di luar rumah. Saya sudah berkeluarga, dan pada waktu itu saya ada pelayanan, dan kebetulan ibu saya berkunjung ke tempat pelayanan saya. Dan pada waktu itu saya sedang di luar dan di rumah ada sedikit masalah oleh karena orang luar, oleh karena masalah dari eksternal. Nah saudara, karena ibu saya duluan tahu, dia tunggu saya di depan gerbang. Jadi dengan pikiran saudara, dia berkata waktu itu ketika saya datang, dia langsung senyum menyambut saya. Jadi saya tanya dia, kenapa mama di luar? Dan dia berkata, ini nakku ada sedikit masalah. Dan dia dengan tersenyum menceritakan itu kepada saya. Dan dia berkata bahwa aku tidak mau kamu bersedih, maka saya tadi tunggu kamu di luar dan menceritakan masalah ini. Aku mau kamu kuat, tidak sedih. Sebenarnya masalah itu tidak terlalu menjadi masalah bagi saya pada waktu itu. Tetapi itulah hati seorang ibu saudara. Dia tidak ingin anaknya sedikit pun bersedih. Itu sebabnya dia tunggu saya di gerbang
Sebelum saya masuk rumah pun dia sudah tunggu saya di sana, dan dia mau supaya saya tidak sedih terhadap situasi yang ada. Ketika saya lihat itu, saudara, betapa seorang ibu tidak ingin anaknya bersedih. Dan itu sebabnya Tuhan beri contoh di sini, seperti seorang ibu seseorang dihibur ibunya, demikianlah aku menghibur kamu, kata firman Tuhan. Dengar saudara, Tuhan menghibur saya, Tuhan menghibur saudara dalam semua kesusahan yang kita alami dalam hidup kita. Ayat kedua dari Yesaya pasal 49 ayat 13, demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang yang tertindas. Saudara, di dalam ayat ini kembali Tuhan menegaskan bahwa sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas, Dia Allah yang menjamin bahwa Dia akan menghibur setiap kita, saudara. Dan kalau kita mengalami tertindas, diperlakukan tidak adil, dengar, Dia berkata bahwa Dia akan menyayangi kita dan menghibur kita. Dia menghibur saya, Dia menghibur saudara. Dia menyayangi setiap kita dalam masalah persoalan yang kita alami saat ini, dalam beban berat yang menindih hidupmu, saudara. Ada Tuhan yang menyayangi kita, ada Tuhan yang menghibur saudara. Itu sebabnya sekalipun bebanmu berat, bebanku berat, sekalipun badai menerpa kehidupan kita saat ini, firman Allah berkata, bersorak-sorailah, bersorak-soraklah, bergembiralah, sebab Tuhan menghibur umatnya. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap bersorak kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menghibur kita, umat-umatnya. Karena Tuhanlah yang sanggup menguatkan setiap kita, umat-umatnya. Dia menyayangi saudara, Dia menyayangi saya, Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi saya. Dia menghibur kita dalam semua tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan bersorak-sorai, memuji, meninggikan Tuhan dalam segala situasi. Jangan pernah undur untuk hidup memuliakan Tuhan. Tetaplah hidupmu memuliakan Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Mazmur 23 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, firman Allah ini, firman yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23, di mana Tuhan adalah gembala bagi umat-umatnya. Dan di sini dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dia adalah gembala yang baik, Dia menyertai umat-umatnya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu adalah alat gembala untuk mengusir musuh, untuk menghalau musuh. Gada itu dipakai untuk menghalau musuh, tongkat itu dipakai selain untuk menghalau musuh juga ada penafsir yang mengatakan itu dipakai untuk supaya domba-dombanya tetap berada di jalur dalam perjalanan mereka. Nah, saudara, pemazmur ini berkata bahwa Tuhan adalah penghiburan bagi dia. Bahkan gada dan tongkatnya itu menghibur dia. Kenapa? Ada gada atau perlindungan daripada Tuhan, perlindungan dari gembala yang baik. Tongkat itu adalah pelindung juga, dan sekaligus untuk mengarahkan domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kita. Dia yang menghibur kita karena Dia yang melindungi kita. Dia pegang gada yang melindungi kita, yang mengusir musuh dari kita. Dengan tongkat-tongkatnya Dia mengusir musuh dan juga mengarahkan domba-dombanya. Sebagai aplikasinya dalam hidup kita, saudara, Tuhan adalah penghiburan kita. Kenapa? Karena Dia melindungi kita.
dalam situasi yang sulit sekalipun. Dia menjaga kita. Kita adalah domba-domba yang lemah. Domba itu punya sifat yang lemah, saudara. Tidak bisa melindungi diri, tidak bisa menjaga diri. Harus dijagai, harus dilindungi, harus diarahkan, harus dituntun, harus diberi makan. Itulah domba, saudara. Dan kita digambarkan seperti domba. Kita adalah manusia yang gampang untuk ditipu oleh iblis. Kita adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan iblis terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi ada Tuhan yang menjadi gembala bagi kita, melindungi kita, menyertai kita. Gada dan tongkatmu menghibur aku ya Tuhan. Tuhan melindungi setiap kita. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yesaya pasal 51 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Disitulah terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara, firman Allah ini menegaskan sebab Tuhan menghibur umatnya Sion. Tuhan menghibur segala reruntuhannya. Sekalipun pada waktu itu semuanya masih seperti reruntuhan, tetapi firman Allah berkata bahwa Tuhan menghibur umat-umatnya dalam segala reruntuhannya. Kenapa, saudara? Karena dikatakan bahwa padang gurun yang seperti reruntuhan, padang gurun yang gersang, yang tiada taburan, tiada tuaian, padang gurun yang tiada harapan, Tuhan ubah itu menjadi Taman Eden, dan padang belantara Tuhan ubah itu seperti Taman Tuhan. Saudara, alangkah dahsyat dan luar biasanya janji firman Tuhan. Dia menegaskan bahwa situasi yang sulit, situasi yang tanpa harapan, situasi yang begitu gersang dan tidak ada harapan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghibur kita, dan Dia ubah padang gurun kita, padang belantara kita menjadi Taman Eden, menjadi seperti Taman Tuhan. Akan berubah situasi yang kita alami hari ini, saudara. Akan berubah beban berat yang sedang menindih kehidupan kita. Tuhan akan menghibur saya, Tuhan akan menghibur saudara dengan mengubah segala keadaan dan situasi hidup kita. Dia ubah semuanya 180 derajat, saudara. Padang gurun menjadi seperti Taman Eden, padang belantara menjadi seperti Taman Tuhan. Hidup kita yang hari ini sepertinya tidak ada harapan, Tuhan sanggup ubah menjadi penuh harapan. Hidup kita yang hari ini begitu berantakan, hancur-hancuran, Tuhan akan ubah 180% menjadi baik dan indah. Hidup kita yang hari ini yang penuh dengan beban berat dan kesedihan, Tuhan akan ubah menjadi hidup yang begitu indah, ringan, dan penuh sukacita. Tuhan ubah segalanya 180 derajat. Itu yang akan Tuhan kerjakan, itu yang akan Tuhan ubah di dalam kehidupan kita. Itu yang akan Dia kerjakan untuk menghibur kehidupan kita. Tuhan menghibur saya, Tuhan menghibur saudara. Ayat selanjutnya tentang Tuhan adalah penghiburan bagi kita, saudara, adalah dari 2 Korintus pasal pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, di sini Paulus berkata bahwa Allah yang menjadi penghiburan bagi dia. Dan Paulus menegaskan bahwa ketika dia mengalami penghiburan daripada Tuhan dalam segala penderitaan yang dia alami, dalam dia mengiring Tuhan, dalam dia melayani Tuhan, maka dia berkata, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Tuhan. Saudara, di sini kita belajar bahwa Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kita, Tuhan yang menghibur kehidupan kita. Tetapi dengar saudara, ada tujuan yang sangat mulia daripada Tuhan yang Dia mau kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah dihibur oleh Tuhan. Apa itu, saudara? Tuhan mau seperti yang dialami oleh Paulus,
Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ketika Paulus mengalami penghiburan dari Tuhan, maka dia juga menghibur orang lain melalui penghiburan yang Tuhan berikan kepada dia. Artinya sebagai orang yang mengalami penghiburan daripada Tuhan, seharusnya kita sanggup menghibur orang lain. Seharusnya kita sanggup menghibur orang-orang yang sedang menderita. Itu sebabnya saat ini saudara, belajarlah menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah engkau jadi penghiburan bagi orang lain, karena engkau sendiri telah dihibur oleh Tuhan. Penghiburan-penghiburan yang engkau terima di dalam hidupmu, biarlah itu juga menjadi penghiburan bagi orang lain, karena penghiburan dari Tuhan itu akan mengalir dari hidupmu kepada keluargamu, mengalir penghiburan Tuhan dari hidupmu bagi orang lain, bagi sahabat-sahabatmu, bagi banyak orang di luar sana. Jadilah engkau menjadi saluran penghiburan dari Tuhan. Jadilah engkau jadi saluran berkat bagi orang lain ketika Tuhan menghibur engkau. Ayat yang terakhir tentang penghiburan Tuhan saudara adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ini ayat 26, Yesus menegaskan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi saudara, di sini ditegaskan bahwa Roh Kuduslah yang menjadi penghiburan bagi kita. Roh Kuduslah yang sanggup menghibur kita. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pastikan Roh Kudus memenuhi hatimu, karena Roh Kuduslah yang akan menghibur engkau. Karena Roh Kudus yang sanggup menghibur sampai kedalaman hatimu. Bahkan ketika Roh Kudus ada, tinggal, berkuasa dalam hidup kita, saudara, Dia bukan hanya akan menghibur kita, tetapi dikatakan di sini Dia akan mengajar kita dan mengingatkan kita akan apa yang Tuhan mau kita lakukan, akan firman-Nya yang telah diajarkan bagi kita. Jadi sekali lagi, pastikan Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan saudara. Karena jika Roh Kudus memenuhi hidupmu, maka Roh Kudus akan menghibur engkau, menguatkan engkau. Bahkan Roh Kudus akan mengajar saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat 6 ayat firman Tuhan yang luar biasa yang telah kita renungkan bersama tentang Tuhan adalah penghiburan di dalam hidup kita. Alami penghiburan dari Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menghibur kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.